Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali ya belajar bahasa Arab kita dengan buku Pemula Al-Husna. Kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tidak ada nikmat kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. juga para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan Islam hingga akhir zaman kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Dan juga alhamdulillah kita istiqomah belajar bahasa Arab ini ya tidak lain merupakan salah satu bentuk aplikasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan berusaha memahami kalamnya, kalamullah, dan juga kalam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah pada pertemuan malam ini kita melanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan domir. Domir atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kata ganti. Ya, kata ganti ada tiga bentuknya: kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ada juga kata ganti orang ketiga. Ya, ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nama lainnya kata ganti orang yang berbicara, orang yang pertama itu disebut orang yang berbicara. Ya, kan dalam bahasa Arabnya juga disebutnya mutakallim. Ya, untuk mutakallim ini baik laki-laki mau perempuan, ya ini menggunakan domir yang sama. Ya, yang ini sudah kita hafal insya Allah. Saya, ana, nahnu atau kita, ini dalam bahasa Arab tidak ada perbedaan antara nahnu, antara kami dengan kita menggunakan domir yang sama, yaitu nahnu. Jadi untuk mutakallim ini hanya ada dua. Ya, kalau satu orang ana, kalau dua orang atau lebih menggunakan nahnu. Ya. Kemudian orang yang kedua, ya, atau disebut juga orang yang diajak bicara. Dalam bahasa Arab disebutnya mukhatab, Mukhatab. orang yang diajak bicara. Ya. Dan ini lebih kompleks daripada bahasa Indonesia, ya, untuk bahasa Arabnya. Ya. Untuk kata ganti orang yang kedua, eh, ada untuk muzakkar, ya, untuk laki-laki, dan ada juga untuk muannats, yang perempuan khusus. Jadi kalau kita berbicara, lawan bicara kita laki-laki, itu memiliki domir yang khusus, yaitu kalau satu orang anta, kamu. Untuk dua orang antuma. Nah, kalau lebih dari dua orang, ya tiga orang atau lebih, itu menggunakan antum. Nah, ini juga sudah kita hafal, anta, antuma, antum. Ya, ada juga bentuk muannatsnya. Ya, untuk sendiri anti, untuk berdua ini sama, ya. Untuk orang kedua ini menggunakan antuma, baik laki-laki maupun perempuan, ya, campuran. Kalau ada dua orang menggunakan domir antuma. Ya, kemudian orang yang ketiga juga sama, ada mudzakkar, ada muannatsnya. Ya, untuk mudzakkar huwa, huma, hum. Ya, untuk muannats, ya, iya, huma, hunna. Ya, insya Allah ini sudah kita hafal. Hmm. Ya, di level pertama juga sudah kita hafal. Nah, kemudian, ya, domir ini juga terbagi menjadi dua bentuknya. Ada yang disebut domir munfasil. Munfasil itu artinya menyendiri.
Ya, ada juga muttasil. Muttasil artinya bersambung. Ya, ya kita lihat dalam penggunaannya, ya, yang disebut dengan domir munfasil yaitu yang kita hafal. Ya, ana, nahnu, anta, antuma, antum. Karena ini tidak disatukan dengan kata lain, ya, tidak disatukan dengan kata sebelumnya atau setelahnya, terpisah. Makanya disebutnya munfasil. Ana, nahnu, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Ini sudah kita hafal ya, insya Allah. Ya. Karena ini juga dilatih di level pertama ya, terutama bagi yang pada asalnya belum hafal. Di level pertama kita menggunakan domir ya pada fi'il madhi ya. Eh, itu secara bertahap ya, bertahap digunakan di dalam kalimat. Jadi kita hafal sekaligus juga bisa aplikatifnya. Nah, kita sudah dapatkan pada pelajaran fi'il madhi ya, ternyata ketika kita merangkaikan domir ke fi'ilnya ya, itu ada perubahan pada kata itu, yaitu ada simbol khusus yang kita dulu sebutnya rumus, ya, sebutnya rumus, yang itu merupakan eh, atau mewakili dari pelakunya. Ya, untuk anak selalu menggunakan tu, nahnu menggunakan nah. Nah, sekarang istilahnya di dalam ilmu bahasa Arab, ya, ilmu dalam pembagian domir ini tadi ini termasuk dalam domir muttasil, ya, domir muttasil. Jadi ini juga merupakan domir, ya, domir muttasil bersambung. Kemudian kedudukannya sebagai pelaku. Jadi dalam film madhi domir muttasil ini berkedudukan sebagai pelaku. Insya Allah ini juga sudah kita hafal ya. Sudah kita pelajari dan sudah kita latih. Iya. Kemudian domir muttasil juga ada yang berkedudukan sebagai maf'ul. Ya. Kita perhatikan misalnya kalau maf'ul atau objeknya itu juga menggunakan domir. Ya, misalnya ini coba dibaca dan artinya untuk maf'ul. Untuk maf'ul, Ya, ini dibaca dan artinya. Darabtani. Ya, artinya Eh, bentar. yang dipukul, Ustaz. Gimana? Yang dipukul, Ustaz. Dorobta. Artinya apa ini? Ini fi'il madhi ya. Dorob ta. Oh ya, darabta. Nah, jadi yang menjadi maf'ulnya itu ketika domir ana menjadi maf'ul. Ya. Jadi di sini domir ana menjadi maf'ul. Jadi ini kita Oh. bisa dapatkan ini kamu telah memukulku. Kamu telah memukul aku. Ya. Kamu telah memukul aku. Kan kata akunya itu di situ berkedudukan sebagai maf'ul, objek. Nah, di dalam kaidahnya di dalam kaidah bahasa Arab ini ya objek untuk domir itu bisa menggunakan domir muttasil ya, yaitu ya pada akhir katanya. Tapi ya karena tidak enak kalau langsung bilangnya dorob tai, maka ditambah nun ya untuk memperindah ya, untuk supaya enak Oh, dibacanya. Jadi ada tambahan darabtani. nun di sini. Ini tambahan untuk memperindah saja. Ya. Hmm. Jadi menjadi dorob tani. Ya. Kamu Darabtani. telah memukulku. Ya, kholakta. Ya, engkau telah menciptakan. Ni Oh, kholak tani. khalaqtani. Ya.
Eh, Atau ya insya Allah kegambar ya untuk ini. Nah, Set, apa kemudian set? Kalau tadi itu file teh pelaku set ya. ya pelaku. Jadi ini Eh, menunjukkan pelaku. Ya, Kalau maf'ul tadi domir apa set? mutasil yang Objek ada ya set. pada fi'il madhi ini menunjukkan pelaku. Maf'ul itu objek set ya. Ya, maf'ul itu objek. Berarti objek yang dikenai pekerjaan. Ya, sasaran pekerjaan yang dikenai pekerjaan. Objek. Nah, set. Ya, ketika ya sasaran pekerjaannya itu adalah orang ya, kita bisa menggunakan kata ganti. Nah, ini yang dipakainya. Hmm. Kemudian untuk nahnu menggunakan, nah makanya ini untuk nahnu perlu diperhatikan ya, eh, perlu diperhatikan karena nanti tulisannya sama. Kalau ini kalau tidak ada harokatnya kan ini tulisannya sama ya. Dorob, dorob, sana. Ya, ini kalau misalnya do, dorobna dengan dorobana. Kalau misalnya Oh, tulisan dorob, sama tapi dibacanya doroban. berbeda. Ya, maksudnya Dorob, kalau kami dorobna memukul. artinya apa? Kami memukul. Ya, kalau dorobana Dorobana, eh, apa namanya? Telah memukul kami. ya, Telah misalnya kata memukul kami. kholako. Ada kholakna, ada kholakona. Ko-nya dibaca fathah. Khalaqana, khalaqana. Oh, Ya. Kalau kholakana berarti kami telah menciptakan. Kalau kholakona teman-teman berarti dia telah menciptakan kami. kami. Ya, dorobana baknya dibaca fathah ya, berarti pelakunya adalah huwa. Nah, anunya menjadi Oh, objek ya. dorob. Ini ada eh, bisa dilatih dengan di ayat akhir-akhir surat Al-Baqarah ya. Di situ ada naknya sebagai pelaku, ada naknya juga sebagai objek. Itu di doa Oke. yang kita panjatkan ya. La tu'akhidna in nasina au Oh, akhtana. Nah, nanti nah. coba Oh, diperhatikan mana yang posisinya sebagai pelaku, mana yang posisinya sebagai objek. Ya. oh, Kalau sekarang kan enak ya ada Al-Qur'an terjemah. Ya, jadi oh, itu juga cara cara kita nanti untuk mudah memahami domir ya kalau kita menggunakan Al-Qur'an yang ada terjemah per kata, nah itu mulai diperhatikan ya. Mana kata yang mengandung domir, baik itu pada fiil oh. maupun domirnya sebagai maf'ul. Kalau ini Anda pernah hafal? Pernah menghafal ini? Eh, lama, Zat? Belum ya? Belum, Zat? Nah, Zat. Ya, ini memang di sebagaimana dengan metode Al-Husna ya, kita tidak menghafal ini sekaligus. Jadi kita tidak menghafal eh, tasrifannya atau tasrif lugawinya, tapi kita menggunakannya dalam kalimat praktek. Nah, di buku pra pemula ini ada di lanjutan di bab selanjutnya itu ada eh, apa latihan menggunakan domir. Latihan menggunakan Hmm. domir ini. Nanti kita bisa hafalkan juga kalau mau So, kalau mau boleh. Nah, dihafal di, boleh, Zat, boleh, Zat. Nanti sambil akan coba hafal, Zat. ya sambil diperhatikan Cara ngapalinnya, Zat, gimana, Zat? Cara ya bisa ngapalinnya lihat gimana, Zat? tabel ya bisa dibantu dengan aplikatif tadi ketika baca Al-Qur'an kita kenali domirnya ya. Misalnya ini yang sudah kita yang mudah ya. Kalau di belakangnya ada kum. Nah, ini pasti domir. Domir. Kum. Berarti domirnya apa? Domir munfasilnya antum. Nomornya antum. Ya.
Antum dorobtukum. Ini kalau tum Itu. ini fi'il madhi ya. Ini kalau kum, Oh, khalaqakum misalnya. Ja'alakum. Ya, berarti kum itu apa? Oh, kum itu antum. Berarti untuk objeknya antum. adalah antum. Dorob. Nah, Ya, dorobtukum. ya bisa juga dihafal di tabel ini. Tapi kalau di Zoom mungkin habis waktunya ya. Jadi ini ini bisa sendiri, Nah, Sat. mandiri. Baik. Ya, kita Jadi cara menghafalnya berarti apa namanya? Dari domir ana ke fa'il ke maf'ul gitu ya. ya, tapi Gitu. lebih baik dihafal ini aja. Kalau Anda sih dikerjakan dulu latihan-latihan Oh, nah, sebelumnya. Sat. Taib, taib. Sampai Insyaallah. Taib. selesai. Ini kan nanti Hmm. ada latihan-latihan. Nah, seperti ini. Nanti Siap, Sat. Nah, kan apa? Mulai perhatikan di ayat, ya. oke. Kemudian eh, Ana ada pembahasan secara khususnya, dorobtani, ya. Pembahasan secara khususnya ini di bab 18.3. dorobtani. Nahnu dorobna, Nah, dorobtana, ini ada. Ini banyak sekali dorobta. digunakan yang di dalam kalimat, ya. Pasti ada mengandung domir yang diceritakan. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai ini, ya, atau benar-benar memahami Benar. domir di dalam kalimat, itu sudah, ya, kita mendapatkan kaidah yang banyak, ya, Hmm. Gus. Nah, Ya. Di Al-Husna ini kan Ana memang tidak tidak menuntut untuk dihafal sekaligus, ya, tidak hmm. menuntut untuk dihafal sekaligus, tapi praktek, ya, ta'ammul, ya, mumarosah, membiasakan. Dan yang paling mudah Biasa. sebetulnya membiasakan itu dengan kita memperhatikan Al-Quran tadi. Ya, dengan kita memperhatikan Al-Quran. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang kita niatkan belajar bahasa Arab, ketika kita memperhatikan Al-Quran, memang ketika membacanya kita benar-benar bisa menghadirkan hati kita. Ya, karena mulai Hmm. paham dengan bacaan Al-Quran. Ya, sekarang boleh dibacakan dulu ya. Cara bacanya untuk fa'il seperti ini bacanya. Ana dorobtu. Nahnu dorobna. Anta dorobta. Sedangkan untuk maf'ul bacanya dorobtani ana. Ya. Dorobtani Dorobtana ad. nahnu. Nahnunya di belakang. Oh, gitu. Ya, itu sebetulnya bukan bukan domir munfasil sebagai pelaku, ya, ketika dibaca di belakang itu hanya sebagai takkid, penegas. Dorobtani ana. Oh, Dan dalam bahasa Arab juga oh kalau gitu ya. kita mau menegaskan pelaku, objeknya adalah benar-benar kita, misalnya anta dorob tanah nahnu, ya, kamu tuh benar-benar memukul kami. Bisa, Ah, ah. kami, benar, kami yang merasakan, ya. Atau, ya, ketika domir munfasilnya di belakang itu bentuknya takkid, penegas. Oh, Dorob tuh penegasan. ana boleh juga sebetulnya, Oh, dorobtana nahnu. ya. Oh, gitu. Oke. Hanya penegas saja Baik. supaya kita mulai sinkron domir mutasilnya dengan domir munfasilnya tepat, ya. Ana Nah, dorobtu nahnu tafadhol dorobna. untuk Nah, baik, file Ustaz. dibaca dulu. Domir sama filenya, Ustaz. Ya, Domir ya, sama filenya. Baik. ya, dibaca ke bawah ya. Nah, Ustaz. Ana dorobtu nahnu. Ana dorobtu nahnu dorobna. Anta dorobta. Antuma dorobtuma. Antum dorobtum. Anti dorobti. Antuma dorobtuma. Antuna dorobtuna. Wa dorob. Wa dorobu. Dorobu, Ustaz ya. Ya, Dorobu. Wa dorobu. Huma dorob. Oh, huwa dorobu. Huma doroba. wa Oh iya. Huwa doroba.
Ini Oh iya nafsu. Wa doroba doroba. huma Doroba hum dorobu. wa wa doroba huma doroba hum dorobu hiya hiya dorobat huma dorobata huma dorobata hunna dorobna. Baik. Ya. Untuk maf'ul. Baik. Maafnya. Darabtani ana. Darabtana nahnu. Darabtuka. Darabtuka anta. Darab. ah, Darabtukuma antuma. Darabtukum antum. Darabtuki anti. Do, eh. Darabtukuma antuma. Darabtukunna. Darabtukunna antunna. Darabtuhu huwa. Darabtuhuma huma. Darabtuhum hum. Darabtuha hiya. Ya, benar. Darabtuhuma huma. Darabtuhunna hunna. Wah, Ya, untuk maf'ul ma ini baru ini karena baru belajar apa namanya? Baru menghafal begini agak sedikit kagok deh. ya, Kalau untuk file mungkin udah insya Allah. ya, insya Allah. Iya. Tadi ini juga sebenarnya banyak di Al-Quran, tinggal kita mengenali ya. Makanya sering diibaratkan kita itu Hmm. seringkali seperti kita berjalan di suatu jalan. Ya, kita sering bolak-balik lewat, bolak-balik lewat, bolak-balik lewat. Tapi karena kita tidak perhatian, Hmm. jadi nggak tahu sebetulnya. Tapi begitu kita ada kesan tertentu di tempat itu, nah baru setiap kali lewat nanti akan apa ada Iya, iya. kesannya sendiri. Nah, begitu belajar kaidah bahasa Arab juga, ya kita banyak baca Al-Quran, misalnya banyak baca hadis. Ya karena selama ini tidak tahu kaidahnya, ya itu tidak pernah terpikirkan. Tapi begitu tahu kaidahnya, nah kita nempel insya Allah. Nah, ini juga banyak ya, terutama di dalam doa-doa. Terkadang kita di dalam doa-doa, ya ada doa-doa yang lebih enak kalau kita baca doanya itu sesuai dengan domir yang didoakan. Ya, jazakallah. Hmm. Ya, kalau satu orang. Kalau ya dua orang harusnya jazakumallah. Ya, seperti barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma wa jama'akuma. Ya, itu berarti untuk Baik. dua orang. Ya. Kum. Ya, ini Hmm. assalamualaikum. Baik. Hmm. Ya. Kalau sendiri assalamualaika. Kalau perempuan assalamualaiki. Ya, ini di Assalamualaikum. pembahasan tazkiyatun nufus atau syarah hadis ya. Mana yang lebih tepat ya, mana yang lebih afdol kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum atau kita mengucapkan salam sesuai dengan domirnya. Hmm. Kalau anta Tapi assalam boleh saja. gimana? Assalamualaikum. Tapi boleh saja begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Ya, Boleh kalau di saja. kalau di Arab kan nanti begitu akhirnya sesuai dengan Oh, domirnya. Ya, sebagaimana juga iya, di iya. dalam hadis Rasulullah SAW kalau masuk rumah tahu di rumahnya hanya ada Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha kan mengucapkan salamnya dengan assalamu alaiki. Ya, Hmm. ya, tapi itu ya perbedaan pendapat ya. Mana yang lebih afdol? Ya, tapi bagi kita yang bukan penutur bahasa Arab, maka menggunakan assalamualaikum itu sudah mencukupi. Baik itu satu Hmm. orang atau banyakan, baik itu perempuan maupun laki-laki cukup ya dengan assalamualaikum. Ya, karena memang Nah, apa belum tentu yang di eh, apa diajak bicaranya ngerti. Ya itu cukup. Ya, nah. begitu pula domir yang lainnya, misalnya untuk huwa.
menggunakan hu. Ya, syafaqallah. Ya, untuk perempuan syafaqillah. Untuk orang yang tidak Syafaqillah. ada syafahullah. Syafahullah. Ya, syafahullahu. Kalau perempuan syafahallaha atau salah ya, syafahallahu. Ya, apaan salah baca. Syafahullah. Ya, syafahallahu. Hak untuk perempuan. Nah, ini yang umum atau yang banyak keluar di dalam Al-Quran, ini akan lebih mudah untuk dikenali. Untuk hu, untuk ha, ya, untuk kum, dan domir yang banyak digunakan. Nah, ada Hmm. bentuk yang lainnya, bentuk domir muttasil yang lainnya, yaitu domir muttasil ketika berposisi sebagai mudhof ilaih. Ya, misalnya rumah saya, rumah dengan saya. Baiti. Ya, Baiti. nah ini kaidahnya tadi ya Idofah. digabungkan dengan ya, kemudian huruf sebelumnya di kasroh baiti. Ya, Di kasrah baiti. ya ini untuk nahnu, misalnya nahnu maka ditambah dengan Um, nah, rumah misalnya baik, baitun dengan nahnu menjadi baik, baituna, ya baituna. Nah, perlu baituna. diperhatikan ini kata yang pertama ini mudhof, ya. I'rabnya sesuai dengan posisinya. Ya, misalnya nanti ada min di depannya. Min baitina. Ya, ketika menjadi Oh, mansub, gitu. ya ketika menjadi mansub dibaca dengan fathah menjadi baitana. Ya, ini pelajaran pekan kemarin ya, idhofah. Nah, sekarang idhofahnya dengan domir. Nah, Oh, untuk domir mutasil idhofah ini sama dengan pada maf'ul tadi ketika domir mutasil itu menjadi maf'ul. Ya, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia juga mirip ya. Saya memukulmu, itu rumahmu. hmm. Ya, ya, saya memukulmu dengan pulpenmu. Nah, kan apa? Sama ya. Apa disatukan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia asalnya kamu disingkat menjadi mu. Dalam bahasa Arab ini ada perubahannya. Ya, kalau kita perhatikan Hmm. perubahannya untuk kata ganti orang yang kedua, ini taknya diganti dengan ka, ya. Belakangnya kan tum, ya. Ketika di Dorobtum, dorobtukum, ya, taknya tukum, itu diganti tubikum, dengan ya. ka. Ya, diambil belakangnya kemudian diganti dengan ta. Sedangkan untuk kata ganti orang yang ketiga, ya, ini yang berubah adalah yang mufrad. Untuk huwa dengan hu, untuk hiya dengan ha. Ah, wa, Ya, dorob, dorobu, kita coba dorobat, ya. doroba. Maksud. Ini coba diterjemahkan sekaligus. Ini spontan. Baik. Kami telah Latihan makan tapi di harus Baik, dibaca soalnya dulu kemudian diterjemahkan. baik. Kami telah makan di rumahku. Nahnu, nahnu akalna fil baiti. Ya, ada alif lamnya atau enggak? Eh, oh, la, salah. Nahnu, 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 eh, akal, 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 akal,
Akarna fi baiti. Nah, kenapa tidak boleh beralif lam? Fi baiti, dua harokat ya. Nah, fi baiti. Kenapa tidak beralif lam? Ya, karena ini rumah sudah menjadi mudhof. Ya, kaidahnya mudhof. Pekan kemarin kita sudah pelajari tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Makanya dibacanya fi Oke. baiti. Oh, oh, Ya, nahnu fi akalna baiti. fi baiti. Hmm. Ya. Yang Aku kedua, akan. Oke. Ustadz meletakkan buku kami dalam tas. Ustadz meletakkan tedo wadoa. wado. Oh, wadoa saja. Ya, Meletakkan wadoa. Ustadz meletakkan Ustadz wadoa kita kita buku kami. Berarti ki- kita bu sebentar. Kita buna buku kami ya. Kita buna Ustadz wadoa kita buna fi eh, tasnya dalam tasnya fi hakibatuhu hakibatuhu Ustaz. ya, ini sudah ada kunci jawabannya ini nih. Al ustadu wadoa Oh, nggak lihat di situ. kita bana. Ya, kenapa dibaca kita bana? Ya, Kan milik kami Ustaz. kita ba. Baknya ini karena bukan kita buna tapi kita bana. Karena Oh, ini kita bana. objek ya. Oh iya iya iya. Nah, Ya, oke. objek. Kemudian Kita bana. fi hakibatihi. Ya, bukan fi Karena di situ, hakibatihi. nah, Ya, karena ada ada majur, ada jar, huruf jar Ustaz. ya, ada huruf jar. Fi hakibatihi. Ya, sebelum lihat kunci jawaban dicoba dulu. Baik, Ustaz. Saya tadi al ustadu atau juga al ustadnya bisa di belakang. Wado al ustadu kitabana fi hakibatihi. Fi hakibatihi. Nah, Nah, baik. Dia telah memukulku dengan pulpen. Dia telah berarti dorobu. Doroba. nah, Doroba. Dia telah memukulku. Doroba. Dia telah memukulku. Eh, berarti bukan doroba. Doro. Sebentar. Sebentar. Dia anta saja pakai anta ya. dia. Satu Dorob tuka. dia pelakunya dia. Memukulku. Kita. Ya. Objek Kalau objeknya ya, oh saya. berarti dorob tani. Dia. Mana nih? Tua. Ya, Dia huwa telah memukulku. doroba. Tua roba. Dia telah memukul. Jadi dia telah memukul. Sebentar, sebentar. Tua, tua, dorob tuhu. Eh, dorob tuhu. Dia telah memukulnya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Dia telah memukulku. Ya, tadi bisa dilihat ya, ketika menjadi maf'ul. Huwa doroba anak, ya, anaknya diganti dengan ni. Oh, Huwa dorob tani berarti Ustaz. dorobani. Ya. Nah, huwa dorobani.
Kan kalau dia Oh, memukul, dia doroba. memukul sampai buat doroba. Ini Oh, iya, iya. dia Iya, iya, Sat. wa Wa doroba. dorobanya. Oh, no, no, no. Baik. Hmm. Doribani. Fiqhanya bisa. Oh, no, no. Sekarang dengan pulpenmu. Dengan pulpen bikolam bi bikolami bikolami kak bikolamika. Nah, bikolamika. Wa Baik. dorobani bikolamika. Nah, Nanti ini perlu apa? Dilatih ya. Di apa latihan-latihan pra pemula harusnya itu siap, Sat. di misalnya kosong ya, nggak dikerjain tulis, itu bisa langsung spontan. Yang tadi misalnya diulang-ulang sambil Siap, Sat. karena proses-proses berpikir kita kan tadi ya ada beberapa proses ketika kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi awal Arab. kita memilih kosakata dulu, kemudian Nah, memasukkan kaidah, iya, 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 iya. mensinkronkan Ih, dengan lama, lisan. Sat, ya. Ini memang Hmm. perlu latihan. Ya, kita bayangkan, Masya kebayang kalau Allah. kita harus misalnya ngomong langsung. Nah, ini memang kesulitan kita ya ketika tidak ada bi'ah, tidak ada lingkungan, ya. Meskipun kita nanti hafal kaidahnya, tapi kalau eh, apa jarang diucapkan itu agak kesulitan, ya. Kayak Hmm. baru kemarin-kemarin Ana lihat video, misalnya video ada orang Arab di Yaman, dia ngobrol dengan orang Indonesia, nyambung. Ya, tapi orang Indonesianya kelihatan. Untuk ngomong itu susah, tapi untuk memahami gampang. Ya. Gitu, ya. Kayak kita dengar ceramah, dengar misalnya dengar ceramah bahasa Arab, bisa paham insya Allah. Tapi kalau disuruh mengulangi, meskipun sudah ada di benak kita, Iya, sulit. iya, iya, betul. Ya. Karena kita kan begitu Paham. mendengar langsung paham. Ya. Hmm. Paham. Tapi ketika mau mengucapkan lagi, nah kita mulai berpikir pilihan katanya, kaidahnya, itu kemudian lidah kita belum terbiasa. Nah, ini dilatihnya dengan cara yang tadi. Misalnya apa? Latihan ini dibaca berulang-ulang. Ya, Siap, Sat. huwa dorobani biqalamika, huwa dorobani biqalamika sambil membayangkan. Ya. Nah, Hmm. nah, insya Allah itu salah satu bentuk latihan belajar mandiri ya, ketika belajar mandiri. Nanti anak, insya Allah nanti anak kerjakan saat latihan ini. Nanti minta dinilai, Sat. Minta dilihat. Nah, insya Allah Oh, dikirim di grup. Ya, kita nah, Sat. lanjutkan dulu. Tafadhol, jarib. Baik. Rumah kalian di kota. Berarti baitukuma. Baitukuma fi fi Madinah. Fi Madinati. Ya. Ini ada alif lam atau enggak? Bertanwin atau enggak? Di kota Al-Madinah. Eh, ada Sat. Ya, Ada ya? ya. Kaliannya berdua atau banyakan itu boleh ya. Rumah kalian, misalnya kalau Baik. banyakan, baitukum Baik. Baitukum. fil Baik. madinati Nah, atau fi madinatin. Ya, sesuai dengan yang fi dikehendaki fil yang Madinah. ngobrol ya. Kalau Hmm. kotanya kita belum tahu kota yang mana, cuma menyebutkan Hmm. sebuah kota, ya berarti dengan Fi fil. Madinatin. Nah, fi Madinatin. Baitukum Kalau fi sudah madinatin. kalau sudah tahu sama-sama tahu berarti fil Madinati, Sat. Ya, kita ngomonginnya Baik. kota Sukabumi misalnya. Nah, Sat. Baitukum fil madinati. Oh, berarti sudah paham maksudnya kota Sukabumi. Kalau Anda ngomonginnya Bandung, ya berarti sudah paham maksudnya di kota Bandung, ya. Baiti fil Hmm. Madinah. Ya, rumah saya di Madinah. Oh, padahal maksudnya ngomonginnya Bandung ya di Bandung.
Ya. Nah, Nah, itu juga kalau Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu umum ya. Nah, alhamdulillah. Yang kelima ini gampang ya. hmm, kaifa haluk, kaifa haluka, Nah, bagaimana kaifa keadaanmu? haluka. Nah, di mana ayah kalian dan saudara kalian? Eh, di mana? Min. Ila min. Aina, di mana Oh, aina? aina nam. Aina, aina abu kalian berarti abukum. Aina abukum wa so sodiku sodikum sodak so Ya, kan akhi, saudara itu aku. akhi akukum ai aina abukum wa akhukum Ya. wa akhukum. Ya, untuk abu dan aku ini ada kekhususan ketika menjadi mudhof. Ya, ini disebutnya ada istilahnya asmaul khamsah. Ada 5 isim yang memiliki kekhususan, yaitu ketika diidofahkan itu dibaca dengan 2 harokat. Aina abukum wa Oh, akhukum. Jadi ada tambahan waw oh ya, untuk gitu marfu. abukum Abukum ai. wa akhukum. Oke, untuk menandakan banyak banyak saja gitu. Bukan, itu Jamak ya, Seth? kekhususan. Kekhususan itu Oh, ketika menjadi khususan. idofah, mudhof. Misalnya Abu Hurairah, ya 2 harokat. Ketika ketika mansub juga dibaca 2 harokat. Aba, abakum, aba Hurairah. Itu untuk 5 kata khusus. Ketika marfu Tep- ada tambahan wawu. Ketika mansub ada tambahan alif. Ketika kasroh ada tambahan, ketika majrur ada tambahan kasroh. Abukum, abakum. Tapi memiliki arti yang sama, Ustaz. Enggak, Ya, apa beda, Ustaz? Tapi artinya sama. art oh artinya sama. Ya, ini Abukum. wawunya tambahan khusus untuk kata abu, kata aku. Oh, itu abukum Ya, wa akhukum, nah, Ustaz. iya. Kalau kalau mansub dengan fathah, aba, abakum, abahu. Ya. Hmm. Kalau majrur dengan kasroh, abikum, akhikum. Ya, insya Allah. Ya, simpan di sana bukunya. Di sana di meja kakak. Iya buat baca kan tugasnya. Iya, nanti ini bisa dikerjakan latihannya ya. Nah, Ustaz, baik, Ustaz. Kemudian bisa dimulai memperhatikan di ayat-ayat. Nah, ini juga kalau kita mau cepat, ya seperti tadi ya, kita melewati suatu jalan, kalau pas jalan itu kita cari kesan-kesan itu, maka akan mudah untuk menghafalnya. Baik, Begitu Ustaz, ketika baik. kita baca Al-Quran, misalnya ketika kita membaca walladzina yu'minuna, oh yu'minuna ini domirnya hum. Ini fiil Minun. mudhari, domirnya hum. Nah, kalau misalnya Hmm. eh, masih belum bisa kan bisa dibantu dengan apa? Al-Quran per kata. Untuk i'rabnya bisa ada aplikasi yang Al-Quran itu. Oh, ternyata benar nih. Kita yakin ini fiil mudhari, domirnya hum. Ya, begitu pula, oh di sini ada kak. Kak, ini domirnya untuk anta. Sambil diperhatikan di
terjemahnya kalau diterjemah per kata. نعم أستاذ طيب. Nah, ini ya insya Allah. Dan memang ketika kita belajar, ya apalagi kesempatan pertemuan kita terbatas, ya maka kita butuh untuk murojaah mandiri, ya atau mentelaah, dan ya mutalaah, mentelaah eh, sendiri, ya. Dan memang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan belajar di Al Husna ini sebagai bekal untuk kita ke depannya bisa belajar bahasa Arab mandiri, ya. Belajar bahasa طيب أستاذ طيب. Arab mandiri. Jadi nanti bisa karena sudah punya bekal basic bahasa Arab, ya. Jadi belajarnya itu tidak apa istilahnya sudah ada map mapnya, ya. Mana yang نعم أستاذ. dipelajari dulu, mana yang langkah-langkahnya, ya. Insya Allah. نعم أستاذ طيب. Mudah-mudahan kita cukupkan ya. نعم أستاذ طيب. نعم جزاكم الله خيرا أستاذ. Alhamdulillah wa iyyakum khairal jaza. Syukran jazakumullah khairan. Yes. أستاذ. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.